Shalom Bapak Ibu semua. Kita berada di hari ke-38 dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Tetap bersemangat. Amin. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam damai sejahtera oleh Roh Kudus. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara, menjelang penangkapan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh, menjadi tebusan bagi dosa dunia, maka dia mengajarkan murid-muridnya tentang kepergiannya. Dia mulai memberitahu bahwa dia akan pergi. Kemudian dia akan mengatakan, tinggallah tetap di dalam aku. Pada pasal 15, 16 dia menjanjikan lagi penghibur. Dan 17, Yesus berdoa. Melalui perikop ini kita tahu bahwa Yesus memberikan kepada kita suatu ketenangan di batin kita, yaitu damai sejahteranya sendiri. Dia katakan di dalam ayat yang ke-27, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Yesus membuat rasa gelisah kita dan rasa cemas kita, serta kegelisahan yang mendalam di hati kita, itu lenyap dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu, mengirimkan kepadamu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang pada hari Maranatha. Yesus akan datang sebagai Raja. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, Dia datang sebagai penyelamat.
domba Paskah yang disembelih bagi kita. Apa yang Yesus katakan? Bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan itu yang akan membuat kita mengalami ketenangan. Sebab apa? Sebab di dunia ini banyak ketidakpastian. Banyak yang belum kita ketahui. Banyak persoalan. Kita sulit berdamai dengan situasi. Sulit berdamai dengan orang lain. Karena apa? Karena dosa telah menguasai dunia. Sebab dunia memang sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tetapi syukur kepada Yesus yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Bahkan kita diperdamaikan dengan Bapa, diperdamaikan dengan lingkungan kita, diperdamaikan dengan sesama di lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai 17 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti aku telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus melakukannya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah atas kamu, sebab untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Dan hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita menjadi manusia baru yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi Allah, kita memiliki belas kasihan, kita memiliki kelemah lembutan, di dalam kita ada kemurahan, di dalam kita ada kesabaran dan pengampunan seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Kita bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan kasih menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang juga menyempurnakan hidup kita satu dengan yang lain. Dan damai sejahtera Allah memerintah. Artinya kita menaklukkan diri, menundukkan diri kepada pemerintahan Allah yang terdiri atas kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab untuk itulah kita telah dipanggil, yaitu untuk berdamai. Untuk berdamai satu dengan yang lain. Saudara, saya punya banyak pengalaman hidup di mana saya tidak berdamai dengan seseorang, tidak berdamai dengan orang lain. Dan pada akhirnya setelah saya sadari, saya akan rugi jikalau saya tidak memaafkan kesalahan, tidak menerima, tidak memaklumi. Dengan demikian saudara, saya semakin bertumbuh sehari demi sehari dalam urusan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan situasi. Terkadang saya melihat banyak sekali ketidakadilan yang ditujukan kepada diri saya. Tapi setiap kali saya dipicu untuk marah, untuk emosi, banyak juga saya menahan diri. Puji Tuhan, dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini saudara, saya banyak merasakan ketidakadilan. Saya banyak merasakan sesuatu di dalam diri saya. Dan beberapa pengalaman saya bentrok dengan seseorang, bentrok dengan pasangan, bentrok dengan orang lain saudara. Saya menemukan bahwa saya belum menggunakan secara maksimal fasilitas yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saya bertaubat saudara. Saya harus terus menerus mendisiplinkan diri saya untuk hidup dalam belas kasihan, di dalam kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, di dalam kesabaran untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saudara, ada banyak sekali juga kesalahan-kesalahan orang lain terhadap saya yang Tuhan beri saya kemampuan untuk memaafkan, untuk menerima dan mengampuni. Sekalipun masih ada juga yang proses demi proses saudara. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang memiliki rencana yang indah bagi hidup saya, untuk saya menjadi berkat lewat kehidupan yang dipenuhi oleh damai sejahtera Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini tantangan bagi kita untuk kita bisa memiliki berlimpah damai sejahtera Allah. Sebab dunia ini sekarang sedang menakutkan. COVID-19 menakutkan. Pasca COVID-19 juga belum pasti saudara. Keadaan ekonomi, politik, keadaan rumah tangga, keadaan kita semuanya, keadaan komunitas, banyak sekali semakin tidak pasti. Tapi yang saya tahu, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu.
Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan memperoleh ketenangan di dalam batin, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika damai sejahtera yang melampaui segala akal, kita dapat berbelas kasihan, berkemurahan, lemah lembut dan sabar terhadap orang lain, terhadap segala situasi. Dan hidup kita akan menjadi maksimal, menjadi berkat bagi sesama kita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah mencurahkan kepada kami damai sejahtera-Mu. Kami terima dengan limpah dan kami salurkan itu kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang lain. Di dalam nama Yesus, kekuatan daripada-Mu limpah atas kami untuk kami dapat memaafkan, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.